Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridesa Putri. Saya dari kelas B3 Farmasi akan menjelaskan materi pertemuan 2 untuk mata kuliah Biofarmasetika. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perjalanan dan nasib obat dalam tubuh. Di mana perjalanan dan nasib obat dalam tubuh ini melalui 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Oke, langsung saja kita mulai pada fase yang pertama, yaitu fase eksposisi, di mana fase eksposisi ini juga dikenal sebagai fase biofarmasi atau fase farmasetik, di mana pada fase ini yaitu terjadi kontak atau penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam tubuh, di mana pada proses ini itu terjadi mulai dari kita mengkonsumsi obat sampai obat itu terlepas zat aktifnya dari sediaannya, di mana pada proses ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dan zat aktifnya, di mana obat siap diabsorpsi. Oke, kemudian saat obat sudah melepaskan zat aktifnya, kemudian masuk pada fase yang kedua, yaitu fase farmakokinetik, di mana fase farmakokinetik ini merupakan fase awal di mana obat mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, secara singkat, obat harus diabsorpsi terlebih dahulu ke dalam darah, kemudian didistribusikan melalui tiap-tiap jaringannya. Kemudian dalam darah, obat akan mengikat protein darah dan mengalami metabolisme. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan satu-satu mulai dari tahap absorpsi, di mana pada tahap absorpsi merupakan transfer suatu obat dari tempat pemberiannya menuju ke aliran darah, di mana kecepatan absorpsi obat tergantung dari cara pemberiannya. Untuk pemberian secara intravena, obat akan terabsorpsi secara sempurna atau 100% masuk ke bagian sirkulasi sistemik. Kemudian pada proses ini juga penting untuk menentukan efek obat. Pada umumnya, obat tidak akan menimbulkan efek apabila obat tersebut tidak mengalami proses absorpsi. Adapun proses absorpsi ini itu pada umumnya absorpsi obat itu terjadi secara difusi pasif, di mana pada proses difusi pasif ini terjadi pada membran lipid bilayer, sehingga obat-obat yang hanya memiliki kelarutan lemak yang bisa masuk ke dalam sel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari absorpsi ini seperti kelarutan obat, kemampuan difusi melalui sel membran, konsentrasi obat, di mana semakin tinggi konsentrasinya maka semakin cepat terabsorpsi, bentuk sediaan juga mempengaruhi, dan rute pemberiannya, di mana rute pemberian intravena dan oral tentunya memiliki kecepatan absorpsi yang berbeda. Oke, kemudian selanjutnya pada proses distribusi, di mana obat setelah melalui proses absorpsi, obat memasuki tahap distribusi, di mana pada tahap ini obat akan disebarkan atau didistribusi melalui sirkulasi darah menuju ke seluruh tubuh. Pada proses ini, obat akan diikat oleh protein plasma. Adapun protein-protein plasma yang mengikat obat itu ada albumin, alfa glikoprotein, dan kortikosteroid binding globulin. Oke, di mana pada obat bebas, obat akan keluar ke jaringan di mana tempat obat itu bekerja. Oke, dalam jaringan tersebut, obat yang larut air akan tetap berada di luar sel, sedangkan obat yang larut lemak akan masuk ke dalam sel di sini, di mana pada fase distribusi ini juga dipengaruhi oleh sifat lipofilisitas suatu obat di mana kemampuan suatu senyawa untuk larut dalam lipid. Jadi hanya obat-obat yang larut lipid yang bisa masuk ke dalam lingkungan, yang bisa masuk ke dalam sel. Oke, kemudian jika obat bebas telah keluar jaringan, maka obat yang terikat protein akan menjadi bebas, sehingga proses distribusi akan terus berjalan sampai habis. Oke, kemudian ikatan dengan protein plasma ini kuat untuk obat yang bersifat lipofilik, dan lemah untuk obat yang bersifat hidrofobik. Oke, kemudian selanjutnya pada tahap metabolisme atau pada tahap biotransformasi, di mana organ utama tempat terjadinya metabolisme ini yaitu di hati.
di mana terdapat juga tempat metabolisme yang lain seperti dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, dan otak, tapi tempat utamanya itu di hati. Tujuan utama dari proses metabolisme itu sendiri yaitu untuk mengubah obat yang bersifat nonpolar atau larut lemak menjadi obat yang bersifat polar atau larut air, sehingga obat bisa lebih mudah diekskresi di dalam ginjal. Kemudian dalam proses ini juga dengan adanya perubahan ini, umumnya obat yang aktif akan diubah menjadi inaktif, di mana tujuannya yaitu untuk agar obat itu bisa lebih mudah diekskresi melalui ginjal atau melalui empedu. Oke, kemudian pada tahap metabolisme ini dia tuh terjadi dua reaksi, ada reaksi fase 1 dan reaksi fase 2, di mana pada reaksi fase 1 ini terdiri dari proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang akan mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibatnya menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Kemudian pada reaksi fase yang kedua terdiri dari reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti asam sulfat, asam asetat, dan asam amino yang hasilnya menjadi sangat polar. Dengan demikian, obat hampir selalu tidak aktif. Oke, obat yang masuk dalam tubuh kita bisa saja mengalami fase 1 saja, fase 2 saja, atau bisa melalui fase 1 dulu, kemudian fase 2. Pada obat yang melalui dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2, di mana pada fase 1, obat akan dibubuhi oleh gugus-gugus polar seperti hidroksil dan karboksil untuk dapat bereaksi dengan substrat endogen yang ada pada fase 2. Karena itu, obat yang sudah mempunyai gugus-gugus tersebut, dia langsung masuk saja pada fase 2. Jadi obat-obat yang sudah memiliki gugus-gugus polar seperti hidroksil, karboksil, dan lain sebagainya tidak perlu melewati tahap 1, melainkan langsung melalui tahap 2 saja. Kemudian obat yang telah di metabolisme atau setelah melalui tahap biotransformasi, obat sudah memiliki sifat polarnya, kemudian masuk ke tahap ekskresi atau tahap terakhirnya, di mana organ utama tempat terjadinya ekskresi yaitu di ginjal. Obat akan diekskresi ke dalam ginjal dalam bentuk utuh ataupun dalam bentuk metabolitnya. Ekskresi dalam bentuk utuh merupakan cara eliminasi obat oleh ginjal. Kemudian pada fase ekskresi ini juga itu terjadi 3 proses, di mana prosesnya itu filtrasi glomerulus, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Di mana pada filtrasi glomerulus ini akan menghasilkan ultrafiltrat yaitu plasma minus protein atau plasma tanpa protein. Jadi semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrat, sedangkan obat yang masih terikat dengan protein akan tetap di dalam darah. Kemudian yang kedua yaitu seleksi aktif, di mana pada seleksi aktif dari darah ke lumen tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran P-glikoprotein dan MRP yang terdapat di membran sel epitel dengan selektivitas yang berbeda, di mana pada MRP selektif terhadap anion organik dan konjugat, sedangkan pada P-glikoprotein seleksi terhadap kation organik dan zat yang netral. Kemudian ekskresi obat yang terpenting kedua yaitu ekskresi melalui empedu ke dalam usus dan kemudian keluar bersama feses. Langsung pada tahap yang terakhir yaitu reabsorpsi pasif, di mana reabsorpsi pasif itu terjadi di sekeliling tubulus untuk membentuk ion-ion yang larut lemak. Pada tahap ekskresi ini, proses ekskresi dalam tubuh itu akan terganggu apabila terdapat gangguan fungsi ginjal pada pasien tersebut. Sebenarnya pada fase farmakodinamik ini pada slide masih terdapat fase diposisi, namun saya belum begitu paham mengenai fase ini. Jika sudah paham, bisa saya, kalau sempat saya akan upload di video selanjutnya. Langsung saja pada tahap yang terakhir, pada tahap yang selanjutnya yaitu setelah terjadi ekskresi, kemudian zat aktif yang tersedia untuk memberikan efek ketersediaan biologi. Jadi setelah terjadi proses yang sangat panjang dalam tubuh, proses ATMA,
Kemudian kita masuk pada fase farmakodinamik, di mana pada fase farmakodinamik ini sudah berkaitan dengan efek farmakologis, yaitu ada fase klinis, ada fase toksik, dan ada fase klinik, fase toksik, di mana fase klinik itu merupakan efek klinik itu merupakan efek yang diinginkan. Namun apabila terjadi efek klinik ini ada juga terjadi efek samping, di mana efek samping itu merupakan efek yang timbul jika sudah terjadi jika obat dikonsumsi itu akan menimbulkan efek samping seperti mengantuk dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu efek toksik. Jadi obat itu bisa saja memberikan efek klinik atau memberikan efek toksiknya. Oke, langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan di sini terjadi hubungan yang erat antara laju absorpsi dan faktor formulasi, di mana laju absorpsi dan faktor formulasi ini berpengaruh terhadap jumlah obat aktif hingga jumlah obat aktif yang sampai pada sirkulasi sistemik. Oke, laju absorpsi ini juga dipengaruhi oleh sifat fisika dan sifat kimia dari obat-obatan tersebut agar bisa mencapai sirkulasi sistemik. Di mana sebagaimana sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya, bahwa pada formulasi itu juga obat akan diformulasi dengan sifat fisika dan kimia yang baik sehingga bisa memiliki laju absorpsi yang baik dan bisa mencapai sirkulasi sistemik. Apabila obat sudah mencapai sirkulasi sistemik, maka obat akan memberikan efek, entah itu efek toksik atau efek terapi atau efek yang diinginkan. Oke, ini bisa teman-teman baca sendiri pada slide. Oke, di sini pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan di sini terdapat beberapa disiplin ilmu, yaitu farmaseutik, biofarmaseutik, dan studi in vitro atau proses ATMA, di mana ini berhubungan dengan farmakokinetik obat tersebut. Jadi 3 disiplin ilmu ini berhubungan dengan biofarmaseutik dari obat tersebut agar mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, yaitu obat dan respon klinik, di mana farmaseutika seperti mutu obat, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Oke, di sini mutu obat itu sangat berkaitan dengan efek klinik yang diberikan pada obat tersebut, di mana obat yang memiliki mutu yang baik akan memberikan efek terapi, dan obat yang memiliki mutu yang tidak baik akan memberikan efek toksiknya. Di mana sini mutu obat bisa dilihat dari keadaan farmaseutikanya. Jadi obat dikatakan bermutu apabila dia memberikan efek terapi, bukan efek toksik. Jadi kalau dia memberikan efek toksik, berarti obat tersebut memiliki mutu yang tidak baik. Ini juga bisa teman-teman baca sendiri pada slide. Oke, kita masuk pada LDA proses, di mana LDA itu merupakan singkatan dari liberation, dissolution, and absorption. Oke, langsung saja di sini pada slide dijelaskan bagaimana yang di sini gambar untuk sediaan per oral, bagaimana proses pelepasan pada sediaan per oral. Oke, langsung saja kita masuk pada fase yang pertama, yaitu fase pelepasan atau liberation, di mana pada fase pelepasan ini sediaan obat mengalami 2 tahap, yaitu pemecahan dan peluruhan atau keluarnya zat aktif suatu obat dari bentuk sediaan. Jadi pada fase eksposisi yang dijelaskan pada sebelumnya tadi, di sini merupakan fase pelepasan atau fase liberasi, di mana obat terlepas dari zat aktifnya. Oke, apabila obat sudah terlepas dari zat aktifnya, maka obat tersebut memasuki tahapan yang kedua, yaitu disolusi. Saya akan jelaskan lagi. Untuk pelepasan obat itu sendiri dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, tempat masukan obatnya, dan gerak peristaltik khusus. Oke, kemudian masuk pada tahap selanjutnya, yaitu disolusi, di mana pada tahap disolusi ini terjadi pelarutan zat aktif secara progresif, di mana disolusi merupakan proses di mana bahan padat obat melarut ke dalam medium pelarutnya. Laju disolusi juga ini akan mempengaruhi absorpsi obat. Di mana laju disolusi ini berkaitan erat dengan absorpsi obat, sehingga disolusi ini akan mempengaruhi onset, durasi dan bioavailabilitas dari obat tersebut. Kemudian zat aktif
zat aktif obat kemudian terjadi kontak dengan medium dalam tubuh sehingga terjadi dispersi molekuler dalam air. Oke, di mana maksud dari media GIT tersebut merupakan media gastrointestinal, di mana pada proses pelepasan obat ini terjadi di membran gastrointestinal, di mana pada fase ini juga terjadi zat aktif obat terdispersi secara molekuler dalam medianya. Oke, keseluruhan laju disolusi dapat digambarkan pada persamaan Noyes dan Whitney yang mirip dengan persamaan Fick, di mana dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa laju disolusi dipengaruhi oleh sifat fisika-kimia obat tersebut, pelarutnya dan formulasi obat. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya dan pada slide sebelumnya bahwa sifat fisika-kimia obat itu sangat berpengaruh terhadap laju disolusinya. Laju disolusi ini sangat erat kaitannya juga dengan sifat kelarutan suatu obat, di mana obat yang memiliki kelarutan yang baik akan memiliki laju disolusi yang baik juga, sehingga apabila obat memiliki laju disolusi yang baik maka akan memiliki absorpsi yang baik juga. Oke, kemudian masuk pada tahap absorpsi, di mana pada tahap absorpsi merupakan proses masuknya zat aktif ke pemberiannya ke dalam sirkulasi aliran darah, di mana terdapat pada slide. Oke, untuk sediaan peroral, usus halus merupakan tempat utama terjadinya absorpsi karena memiliki luas permukaan absorpsi yang sangat besar. Kemudian sebagian besar obat diabsorpsi secara difusi pasif, sehingga hanya obat-obat yang memiliki kelarutan lemak yang bisa masuk ke dalam fase absorpsi ini. Oke, kemudian sifat-sifat yang sangat berkaitan erat dengan fase absorpsi ini sebagaimana telah dijelaskan, yaitu seperti derajat ionisasi, kelarutan, sifat lipofilisitas suatu obat dan lain sebagainya. Adapun kelarutan ini juga sangat mempengaruhi, di mana obat yang larut lemak akan masuk pada tahap absorpsi, dan obat yang tidak larut lemak akan tetap berada di luar sel, karena sebagian besar membran biologis yang ada dalam tubuh kita itu bersifat lemak dan terdiri dari lemak. Berhubung pada proses absorpsi ini sebagian besar terjadinya secara difusi pasif, jadi obat tersebut harus memiliki kelarutan lemak, karena obat tersebut harus melalui lipid bilayer. Kemudian derajat ionisasi juga mempengaruhi, di mana sebagian besar obat itu bersifat elektrolit lemah, di mana bersifat asam lemah atau basa lemah, di mana derajat ionisasi dari asam lemah atau basa lemah ini ditentukan berdasarkan nilai pKa itu sendiri, sehingga nilai pKa-nya. Jadi obat-obat yang jika elektrolit lemah ini larut ke dalam air, maka dia akan membentuk ion-ionnya, sehingga akan membentuk ion-ionnya dan terionisasi. Kemudian obat-obat yang terabsorpsi dia harus merupakan obat yang bersifat non-ion atau tidak terionisasi, karena yang tidak terionisasi memiliki kelarutan lemak. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian setelah tahap absorpsi masuk pada tahap distribusi, metabolisme, dan ekskresi sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian obat akan memberikan efeknya. Oke, pada slide selanjutnya yaitu di sini ada aspek telah biofarmasetika, di mana aspek telah biofarmasetika itu bisa dibilang di sini diceritakan bagaimana proses dari obat tersebut bisa sampai ke dalam sirkulasi sistemik dan memberikan efeknya. Oke, pada prosesnya itu ada 3 proses yang perlu diketahui, yaitu seperti pelepasan, pelarutan, dan penyerapan obat sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Oke, ini bisa mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, karena sebagian besar slide-nya sudah dijelaskan secara padat dalam PowerPoint-nya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada materi yang keliru, apabila ada materi yang salah, mohon koreksinya. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah, dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu agar kita bisa menjalankan perkuliahan sebagaimana biasanya kita bisa menjalankan perkuliahan di kelas. Semoga kita semua bisa sehat selalu dan bisa kembali beraktivitas di kampus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.